Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius bab 11 ayat 25 sampai dengan 30. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan oleh Bapa kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Datanglah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang, dan ringanlah bebanku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, pada hari Jumat ini, setelah kita merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus, maka pada hari Jumat adalah hari raya hati Yesus yang Maha Kudus. Apa itu artinya hari raya Yesus yang hatinya Maha Kudus? Dan bagaimana kita menghayatinya? Ini kiranya perlu kita perdalam agar devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus semakin ganter, semakin penuh penghayatan. Saudara-saudara, hati itu adalah pusat perasaan dan cinta. Maka hati Yesus yang Maha Kudus itu sebagai wujud perasaan Allah yang mencintai manusia dihadirkan secara jelas dalam diri Yesus yang sampai menderita bahkan disalib demi keselamatan bangsa manusia. Ini tanda bahwa Allah mencintai manusia. Dan cinta Allah itu bukan karena manusia sungguh punya jasa yang banyak, atau manusia itu sungguh sangat baik, maka dicintai oleh Allah. Bukan itu. Karena yang jelas Allah ingin menggarisbawahi hatinya yang sungguh-sungguh mengasihi manusia. Dan itu ditampakkan di dalam hati Tuhan Yesus. Jadi karena Allah adalah kasih, itu yang ingin dihadirkan oleh Tuhan Yesus. Maka
Dalam Injil tadi kita dengarkan, "Datanglah kepadaku, kamu semua yang berbeban berat, maka akan mendapat ketenangan." Kalau mengikuti Tuhan dianggap sebagai beban, pasti terasa berbeban berat. Tetapi kalau mengikuti Tuhan itu dengan hati kasih, dan kita meyakini diri sebagai orang-orang pilihan Tuhan, maka semuanya yang kita jalani dalam mengikuti Tuhan mendatangkan kelegaan dan kegembiraan, dan juga atau beban hidup terasa enak. Kekudusan Tuhan nampak dalam kerendahan hati Tuhan untuk mencintai dan menyelamatkan manusia. Manusia yang berbeban berat itu ingin dilepaskan dari beban itu. Terlebih orang-orang yang berbeban berat itu bisa nampak di dalam kehidupan yang tidak punya arah yang jelas dalam menjalani hidup, gara-gara dibebani dengan dosa-dosanya yang telah dijalaninya. Maka semakin kita sebagai manusia bisa dengan rendah hati menyambut Tuhan Yesus yang mendatangi dan mengasihi kita, semakin mampu menangkap betapa besar kasih Tuhan diberikan, dihadiahkan dengan cuma-cuma kepada kita. Begitu pentinglah kita semakin mengenali Allah yang begitu sangat mengasihi manusia atau kita, sehingga kita dibangun keyakinan bahwa kita ini bisa hidup atau bahkan masih bisa hidup di dunia ini sungguh-sungguh karena melulu dikasihi oleh Tuhan. Sisi ini yang kadang-kadang lemah, tidak ditangkap di dalam kenyataan hidup masing-masing manusia. Maka kegembiraan hidup karena dicintai oleh Tuhan itu hendaklah memancar, atau sekurang-kurangnya diejowantahkan, atau dalam bahasa Jawa itu tumus dalam tindakan-tindakan yang mengasihi sesama kita. Jadi orang yang bisa mengasihi sesama itu bisa menjadi tanda dia itu mampu mewujud nyatakan Allah yang mengasihi manusia itu dengan dirinya yang bisa mengasihi sesamanya. Atau kalau dirumuskan secara negatif, orang yang tidak bisa mengasihi sesamanya itu tanda
bahwa dia tidak mengenal Allah. Orang bisa kudus hatinya kalau dia mampu menghayati diri sebagai orang yang dikasihi oleh Allah, dan selanjutnya dia mampu mengasihi sesamanya. Dia menjadi orang kudus. Artinya orang itu mampu merasakan campur tangan Allah di dalam praktek menjalani kehidupannya sehari-hari bersama dengan sesamanya. Maka kiranya kita pada perayaan hati Yesus yang Maha Kudus ini, kita berusaha untuk menjadi orang kudus. Bukti-bukti orang kudus sudah sangat banyak. Orang-orang kudus sepanjang hidup manusia, terlebih di dalam Perjanjian Baru itu, mereka juga kita teladani, bahkan dipakai namanya untuk menjadi pelindung kita. Juga para tokoh yang getol di dalam devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus, yakni Santa Teresa Kalkuta, Bapak Suci Yohanes Paulus II, dan juga Santa Maria Bernadette Alacoque. Mereka sungguh pengagum Tuhan Yesus yang hatinya Maha Kudus. Marilah kita mohon agar Allah yang mengasihi kita, membimbing kita, berani hidup meraih kekudusan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.